pada ketika itu pada masa hidupnya Mbah Abdul Malik itu, dia itu memegang torekot, musik torekot Naqsyabani Khalidiyah itu ya, Khalidiyah. Di mana Mbah Malik itu dibeat langsung sebagai mursyid oleh ayahnya Mbah Ilyas dan Mbah Ilyas dari Jabal Kubais itu. Dan dari obrolan keluarganya bahwa Mbah Ilyas itu tidak pernah jadi mursyid tarekat Sajiliyah, pernah. Apalagi membaiat mursyid, nggak pernah. Nah, justru kita dengan lahirnya Jatma Aswad kita bersyukur, ya. Karena kalau tanpa itu, waduh itu, pokoknya kali surah nggak enak, apalagi di medsos ya, kita gempar, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Mangas hingga Pulau Rote. Alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam kesempatan ini saya akan mengulas satu video dari salah satu tokoh Rois Jatman Provinsi Banten, yaitu Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Tobari Syadzili, di mana dalam pengajiannya kemarin di acara pengajian rutinan Jatman Provinsi Banten tanggal 12 Juli 2025 bertempat di pesantren ini, Ponpes Tekian Mubarak, di mana beliau dalam pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah karya dari Syekh Abdullah Asy'arani rahimahullah, beliau membahas tentang atau membongkar tentang apa itu Jatma Aswaja, kemudian bagaimana tujuannya, kemudian pasca dari acara kemarin Mukernas Jatman di Purworejo, beliau itu menyempatkan diri untuk silaturahmi ke Banyumas, silaturahmi ke keluarga dari almarhum Mbah Malik, kemudian mengklarifikasi apakah benar atau tidak bahwa Mbah Malik itu mengijazahkan Thariqah Syadziliyah kepada LBY. Sehingga pada faktanya ternyata tidak, karena Mbah Malik itu merupakan seorang mursyid dari Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah dan tidak mengijazahkan Thariqah Syadziliyah, apalagi mengangkat mursyid kepada LBY ya, mengangkat LBY sebagai mursyid untuk Thariqah Syadziliyah. Sehingga ini dibongkar habis oleh beliau, dan tentu itu adalah sebuah informasi yang sangat penting, karena untuk membongkar bagaimana Jatma Aswaja itu didirikan untuk sebagai pembangkangan begitu ya, kurang lebih kepada Jatman yang selama ini sudah dipimpin oleh LBY beberapa periode. Kemudian yang berikutnya itu adalah mengenai sanad Thariqah Syadziliyah yang disambungkan kepada Mbah Malik Banyumas. Dan langsung saja tanpa berlama-lama mari kita simak bagaimana yang disampaikan oleh Kiai Haji Tobari Syadzili selaku Rois Jatman Provinsi Banten. Silahkan. Di dalam kitab ini juga sudah ada sejak zaman Syekh Mursopi pada tahun 1930 ya. Pada zaman dulu kerajaan Mesir ya, itu musim terakhir itu Syekh Mursopi ini seorang mursyid yang benar-benar hebat ini ya, ini sampai-sampai raja-raja penguasa hormat sama dia lah ini ya. Tapi setelah dia meninggal, bermunculannya melahirkan misalnya kalau kita mendirikan organisasi tarekat Jatma Aswaja gimana? Jatma Aswaja. Memang sudah ada dan ilmunya Allah diajari, gitu. Ya. Sudah ada dan ilmu Allah diajari. Justru kita dengan lahirnya Jatma Aswaja kita bersyukur, ya. Karena kalau tanpa itu, waduh itu,
pokoknya kali sulapnya enak, apalagi di medsos ya, gempar. Ya. Jadi kemarin seperti saya setelah pelantikan ya di Banyumas. Ya, tanggal 7 itu. Sama kelas ya. Besok-besok saya Rakernas, di Jombang. Kemudian saya ke Banyumas, baru kan ziarah ke makam Mbak Abdul Malik. Abdul Malik ya. Jadi kalian saya diskusi dengan keluarganya ya, bahwa pada ketika itu pada masa hidupnya Mbah Abdul Malik itu, dia itu memegang musik torekot Naqsyabani Khalidiyah itu ya. Khalidiyah. Di mana Mbah Malik itu dibeat langsung sebagai mursyid oleh ayahnya Mbah Ilyas dan Mbah Ilyas Kubais itu. Dan dari keluarga ya, bahwa Mbah Ilyas itu tidak pernah jadi mursyid tarekat Sadiliyah. Tuh dengar ya. Apalagi membaiat mursyid tidak pernah. Ya, kalau untuk lebih jelasnya lagi, bisa konfirmasi langsung ke Banyumas kalau orang misalnya bisa kasih fitnah. Saya kan menulis fitnah, hasud, bagaimana orang sama begitu cuma hanya menyampaikan ya. Saya langsung ke sana, iya. Justru saya kasihan kalau orang yang sudah membelokkan tarik, saya kasihan. Iya, ya. Karena masalah membelokkan kalau di dalam bahasa di Arab ya, itu namanya tahrif ya. Tahrif. Kalau bahasa Jawa distortion ya. Distortion. Bukan interpolation, bukan. Distorsi. Dulu kan tahun 2010 saya juga membongkar kitab-kitab salaf yang ditahrif oleh Wahabi gitu. Ya. Bongkar. Itu bahasa tahrif ya. Tahrif. Jadi berkembang. Dulu ada tahrif kitab. Jangan tahrif itu bisa memasukkan isi-isi karya ulama salaf dan cara menambahkan, mengurangi, ya. Nah, kemudian bahkan menghilangkan sama sekali, ya. Sebagaimana ada di kitab Syiar Alamun Nubala, ya, ada 18 jilid ya, karena Imam Az-Zahabi. Jadi ada perbedaan tertentu dari Wahabi bahwa di situ dihilangkan Imam Malik Al-Muzaffar, orang yang pertama kali itu dulu istilahnya istilahnya ya. Jadi ada kekomunakan gubernur Irak ya. Saya Al-Ayyub Sultan Al-Ayyubi ya. Salahuddin. Di situ dihilangkan sama sekali. Nggak ada. Berarti ditahrif. Maka ketika saya beli, saya kompres pulangin aja. Orang 18 jilid ya, ininya pulangi yang ditahrif. Sekarang berkembang. Tahrif makam ya. Tahrif silsilah ya. Tahrif apa lagi? Tarekat, macam-macam lah. Ya, memang sih dulu saya tahun 2003, ya, saya kan punya kitab nasab. Ketika saya berangkat ke Mekah, beli kitab nasab itu namanya Umdat Khalid. Kemudian saya mengadakan penelitian ke Rabita Alawiyah. Situ. Nah, di hasil penelitian itu ada silsilah Wali Songo, silsilah ada di dia, ya. Padahal kan berhak itu kan dari kerajaan atas Kesultanan Nusantara ya, Indonesia ya, Indonesia. Ini berhak. Saya udah ada konfirmasi atau musyawarah gimana? Menunjukkan karena zamannya bukan di medsos, cuma saya simpan aja lah gitulah. Tapi setelah berkembang masalah begini, saya teringat ketika saya dulu kan saya pesantren keliling dulu tuh, Tasik, Garut, Sukabumi, pada itu, dan saya ke Jawa itu. Nah sekarang saya kuliah di internasional itu dulu. HI. Jadi saya nggak sedikit tahu lah tentang politik internasional. Ya. Maka itu dulu apa istilahnya tuh Rabita Alawiyah itu istilahnya tuh ada sisi senang. Ya ini kan istilahnya tuh taktik Belanda. Ya. Ya yang dikelola oleh Panderpas itu ya. Gimana supaya dominasi penjajahan Belanda supaya langgeng di Indonesia, maka Belanda itu menjalankan politik sphere of influence. Ya. Artinya semua pengaruh ada di tanah Nusantara supaya dalam pengaruh bagaimana caranya? Yang misalnya membuat silsilah, membuat masker keraton, kerajaan, membuat manuskrip ya,
supaya bisa menguntungkan Belanda ya. Dan sebagai mitra kerjanya mungkin datang dari mana lah gitu ya. Itu di antara Belanda ya. Kemudian membuat isu-isu politik, propaganda macam-macam semuanya demi kepentingan untuk kepentingan politik luar negeri Belanda ya, dalam rangka supaya langgeng dalam kuat dominasi penjajahannya di Indonesia. Cocok, Benggas. Sampai sekarang itu. Dua asalan menggunakan kekuasaan, sifat otomatis semuanya itu ada sifat di luar Allah, semua atas kehendak Allah. Seperti apa tuh masalah nasab, ya, di luar semuanya, masalah nasab, masalah makam, masalah apa segala sesuatu yang ada yang terjadi di seluruh alam semesta semuanya itu Allah. Irada Allah. Ya misalnya kalau misalnya masalah nasab itu kan masalah musibah, masalah bencana, ya memang sudah itu Allah semuanya. Jadi dengan adanya bencana, kondisi manusia ini kan bisa stabil, bisa hadap. Yang tadinya tidak baik jadi baiknya, seperti itibar, ya. Saya bersyukur dengan adanya masalah bukannya saya bersyukur, ya. Harusnya mah. Karena memang itu sudah ada, ya. Di zaman dahulu, ya, oleh Jinun di dalam kitab Hilyatul Awliya wa Asfiyah karya Imam Abu Al-Asbahani. Pagi di 9 halaman 33 situ terbitan dalam pikir dari Subhanahu. Kata Imam Zinun itu al-bala'u yazul mu'min wa iza adamul bala'u fasada halu. Jadi musibah atau bencana itu caranya orang mukmin. Seandainya tidak ada musibah bencana, rusak kondisi manusia lah, Maka dengan adanya bencana, ya, itu menjadikan sebagai suatu ibar bagi kita, ya. Karena kan yang namanya orang mukmin itu sesuatu yang ada di dunia ini, ya, baik yang ada di sekitar kita maupun yang lainnya, maupun peristiwa apa aja, menjadi sebagai itibar, ya, supaya hidup kita ini selamat, ya. Pernah di Imam Hatim Al-Asom ada di dalam kitab Tanbihul Muhtarim, di sana karya Syekh Abdul Asy'aroni pada jilid pada halaman 58, ya. Imam Hatim Al-Asom ditanya, wahai Imam Hatim Al-Asom, kapankah seseorang mata ahaduna kali ini lagi lah. Wahai Imam Al-Asom, kapan seseorang itu disebut ahli itibar di dunia? Jawab Imam Al-Asom, bila kula syai'in akibatuhu ila kharab wa sahibu ila turab, gitu. Apabila seseorang itu disebut ahli dunia, ya, itibar di dunia, apabila dia sesuatu sebagai akibatnya, ya, akibat akhirnya itu akan menuju kehancuran, gitu, ya. Ya, maka semua dalam ajaran nasab dalam mati sebagai itibar. Kita akan mati, buat apa sih nasab mulia, ya? Kalau seandainya amal tidak punya amal, tidak berilmu, ya, tidak bermanfaat bagi umat ini, maka nanti sebagai pelaku dalam akhirnya kan akan mengalami kematian, wafat semuanya ini. Maka itu hikmah. Semuanya kan dituliskan hikmah, semua yang ada di seluruh dunia ini semuanya hikmah, Terus lagi. Tanggung, ya. Bahwa Allah, gitu, ya. Iku al-mizak kalma irodak merupakan. Nah, itu ya, teman-teman. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.